praktikum akuntansi lembaga dan instansi pemerintahan khususnya di kelas 11 ini yang mungkin baru kalian peroleh di kelas 11 ini. Oleh karena itu saya tidak akan mengulas banyak-banyak materi, dan untuk materi awal ini saya hanya akan mengulang apa yang sudah kalian peroleh di kelas 10, yaitu tentang akuntansi dan sistem pembukuannya, yang sebenarnya antara perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur itu tidak jauh beda sistem pencatatannya dengan akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu simak video berikut ini. Selamat menonton. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan pembelajaran kali ini mengenai mapel akuntansi lembaga pemerintah SMK atau MAK kelas 11, Ibu akan melakukan pengenalan terlebih dahulu mengenai apa sih akuntansi lembaga pemerintah itu. Kan biasanya kita seringnya mendengar ada akuntansi jasa, ada akuntansi dagang, ada akuntansi manufaktur. Nah, kali ini kita akan belajar tentang akuntansi lembaga pemerintah. Nah, kita harus tahu dong maksudnya akuntansi lembaga pemerintah itu apa. Sebelum masuk ke dalam materi akuntansi lembaga, Ibu akan mencoba untuk mengingat kembali, mengingat mengenai perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur. Jadi biar kalian semua tahu perbedaannya dengan akuntansi lembaga pemerintah. Yang pertama adalah perusahaan jasa. Perusahaan jasa yaitu suatu perusahaan yang aktivitasnya menjual atau menawarkan jasa untuk mencukupi kebutuhan konsumen. Dengan kata lain, perusahaan jasa itu menjual barang yang tidak berwujud, seperti jasa salon, jasa ojek online, dan masih banyak lagi. Yang kedua, perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bisnis utamanya membeli barang dari pemasok dan menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang tersebut. Yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Jika kita berbicara mengenai akuntansi perusahaan manufaktur, berarti yang akan terlintas dalam pikiran kita yaitu bahan mentah, proses produksi, dan barang jadi. Begitu juga dengan komponen lainnya. Ia disebut sebagai perusahaan manufaktur karena perusahaan ini menjalankan kegiatan usaha dalam mengolah bahan baku, bahan penolong menjadi barang jadi, dan menjualnya untuk memperoleh keuntungan. Setelah mengingat kembali mengenai perusahaan jasa, dagang, manufaktur, nah kita kembali lagi ke materi saat ini yang akan kita pelajari, yaitu mengenai akuntansi lembaga pemerintah atau akuntansi keuangan daerah. Terus apa dong bedanya dengan akuntansi sebelumnya? Apa sih bedanya akuntansi jasa, dagang, manufaktur dengan akuntansi daerah? Nah, untuk akuntansi keuangan daerah itu ialah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi atau keuangan dari entitas pemerintah daerah. Di sini yang dimaksud adalah kabupaten, kota, atau provinsi yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah. Setelah memahami pengertian dari akuntansi keuangan daerah, kita harus tahu pemerintah daerah itu ada siapa saja di sana. Nah, pemerintah daerah itu adalah gubernur, bupati, atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Nah, yang Ibu kasih font warna merah itu berarti itu adalah titiknya yang perlu digaris bawahi, itu yang penting. Jadi pemerintah daerah itu adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah. Setelah pemerintah daerah, ada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau biasa disingkat dengan SKPD atau Satker. Nah, pengertian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah itu sendiri adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang yang bertanggung jawab kepada gubernur, bupati, atau wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Jadi, SKPD itu adalah pengguna anggaran yang bertanggung jawab kepada gubernur, bupati, atau wali kota. Apa itu kerangka konseptual? Bayangkan, bila kamu harus menyusun sebuah laporan keuangan pemerintah tanpa kerangka konseptual. Tentu kamu bingung harus memulai dari mana. Hari ini, kita akan membahas kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Nah, adapun tujuannya adalah sebagai acuan bagi penyusun standar dalam melaksanakan tugasnya, sebagai acuan bagi penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar, sebagai acuan bagi pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar, sebagai acuan bagi para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar, maka ketentuan standar diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Selanjutnya, kita bahas ruang lingkup dari kerangka konseptual ini. Kerangka konseptual membahas terkait tujuan kerangka konseptual, lingkungan akuntansi pemerintahan, pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna, entitas akuntansi dan entitas pelaporan, peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan, serta dasar hukum, asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi, dan unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan, dan pengukurannya. Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan, bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan, sistem pemerintahan, otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah, pengaruh proses politik, hubungan antara pembayaran pajak dan pelayanan pemerintah. Yang kedua, ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian, anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian, investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan, kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian, dan penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan. Selanjutnya, kita bahas pengguna laporan keuangan. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, dan pemerintah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, berhubung laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidak-tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian. Yang selanjutnya adalah entitas akuntansi dan pelaporan. Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat, satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah, atau organisasi lainnya. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi, dan evaluasi kinerja. Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik, dengan menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan, menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.